turun di Wali Kota Jogja. Oke. Turun di Wali Kota Jogja. Nah, waktu kan mungkin kurang istirahat aja sih Mas. Iya. Faktor terus waktu di final di Wali Kota itu crash Mas. Ternyata crash itu maksudnya? Tabrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya OTT bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Alam dalam acara dan program yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu, yaitu program OTT, obrolan tipis-tipis. Di samping saya ini sudah hadir salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Alam Dahlan, yaitu Mas Abdul Rozak. Ya, Mas, terima kasih sudah hadir di OTT ya. Bisa berbagi dengan teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Mas Abdul Rozak ini kebetulan ketua UKM-nya Taekwondo ya? UAD begitu. Dari kapan Mas? Dari Juli tahun 2023 lalu Mas. Juli 2023 lalu sampai sekarang ini. Semester berapa? Semester 8 ini Mas. Semester 8 ya. Di penghujung kuliah ya. Iya, penghujung. Di penghujung kuliah, tapi alhamdulillah kemarin saya melihat postingan ya. Salah satu postingan itu yang membanggakan Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Hukum juga tentunya, karena UKM Taekwondo meraih prestasi tingkat nasional. Ya, itu acara apa Mas? Itu kemarin di event Prabu Challenge 7 Mas. Prabu Challenge 7. Sebentar. Kalau tidak salah tahun lalu ya, tahun lalu juga kami sempat mengundang salah satu atlet Fakultas Hukum juga, Mbak Desi kalau nggak salah ya, iya kan? Di 2022 Mas. 2022 ya, pada waktu pandemi waktu itu lah ya kalau nggak salah. After pandemi. Betul, after pandemi sudah menorehkan tinta emasnya, prestasinya, dan sekarang dilanjutkan tradisinya oleh Mas Rozak begitu ya. Itu di mana, Tangerang? Itu Tangerang juga, kebetulan waktu Mbak Desi kemarin itu juga di event Prabu juga Mas. Itu yang kelima. Oh, yang kelima kayak gitu. Yang ikut mana aja Mas? Untuk untuk yang kemarin event Prabu kayak gini. Untuk universitas atau? Iya, universitas. Universitas mana aja, dari mana? Universitas Trisakti ikut. Trisakti ikut, terus Universitas Negeri Jakarta. Terus UPJ pembangunan itu ya. Terus UBL juga. UBL Bandar Lampung. UBL itu mana? UBL itu yang daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Pokoknya UBL lah ya, Jabodetabek gitu ya. Daerah Jabodetabek gitu. Terus masih ada beberapa. Masih banyak ya, banyak itu tentunya ya, karena mereka juga punya yang namanya kayak UKM, semacam UKM ya, kayak UKM juga yang dikirimkan. Nah, ini yang ingin dikasih tahu Mas. Kemarin banyak sekali yang DM direct message ke kami kan kayak gitu. Apa aja yang diraih dari UKM yang mengikuti kejuaraan kemarin? Kejuaraannya itu ikut apa aja dan yang dimenangkan apa aja? Untuk kejuaraan yang kemarin itu kan ada 2 kategori Mas. Untuk Taekwondo UAD mengirimkan 2 kategori, yaitu Kyorugi sama Pomse Mas. Kyorugi sama Pomse. Oke, dijelaskan dulu nanti. Nah, mungkin saya jelaskan. Boleh. Untuk Kyorugi itu yang bisa dibilang yang berantemnya Mas. Berantem, langsung fight-nya yang Kyorugi. Oh gitu. Kalau yang Pomse itu yang seni Mas. Seni gerakannya, penilaiannya dari sebentar Mas, Kyorugi itu memang benar-benar kalau misalkan taruhlah fight ya, dipukul beneran gitu? Iya Mas. Full kontak ya. Full kontak, tapi kalau Taekwondo kan mayoritas pakai kaki ya Mas ya. Oh gitu. Jadi untuk pukulan itu cuma ada satu teknik di Taekwondo, dan itu cuma boleh mengenai di body aja kayak gitu. Kalau untuk kepala tidak ya. Ya mohon maaf karena saya nggak tahu ya masalah teknik mana yang boleh mana yang tidak kan kayak gitu ya. Kyorugi sama Pomse itu adalah bela diri seni gerakannya gitu. Mas. UAD sendiri mengirimkan apa? Semua mengirimkan putra putri mengirimkan. Berapa atlet Mas? Kemarin 26 atlet ditambah 1 dari murid pelatih dari Gunung Kidulnya jadi total 27 atlet. Alhamdulillah meraih 30 medali Mas. 30 medali. Luar biasa UAD ini. Nah, alhamdulillah kembali meraih
30 medali ya, emas, perak, ada perunggu juga? Ada Mas. Ada perunggu juga ya, oke keren sekali kayak gitu. Itu event berapa tahun sekali Mas? Event tahunan itu Mas. Itu rutin tahunan? Rutin tahunan. Oh, oke. Jadi kan kemarin ada Prabu 5, terus di 2023 Prabu 6, dan ini Prabu 7. Prabu 6 kemarin ikut betul? Ikut Mas, kan Prabu 6 ya, 2023. Oke, Mas, ini kan prestasi di mana itu event tahunan. Pasti regenerasinya ada dong. Insya Allah ada. Iya kan. Ada. Nah, dari UKM sendiri nih, UKM sendiri karena Mas Rojak itu adalah ketua UKM untuk menahkodai UKM ini untuk melahirkan atlet-atlet adik-adiknya seperti apa dari UKM-nya sendiri? Ya, dari awal semisal maba ya. Iya. Itu nanti mulai dididik dari kedisiplinannya, latihannya, pola latihannya, pola makan, pola istirahatnya, semua diatur juga. Semua diatur? Iya. Istirahat, makan, iya. Ada waktunya sendiri kayak gitu? Ada Mas. Nanti juga dari bantuan dari pelatih juga, Mas, serta pengurus. Ini sama militer nggak sih? Memang agak susah Mas. Iya kan? karena tujuannya adalah prestasi ya. Iya, karena prestasi ya memang yang namanya atlet kayak gitu memang semua pola hidup ya. Pola hidup itu ada aturannya sendiri. Waktunya istirahat, jangan begadang misalkan seperti itu ya. Nutrisi ya terjaga kan kayak gitu. Pantesan posturnya apa ya? Beda ya. Kalau atlet beda ya teman-teman. Oke. Nah, Mas, untuk di UAD sendiri yang diikuti teman-teman sendiri di saat mau menjelang event kayak gitu, otomatis kan porsinya latihan kan bertambah. Kayak gitu. Latihannya seperti apa? Latihan kalau di taekwondo UAD itu reguler itu cuma 2 kali seminggu Mas. Seminggu 2 kali. Ya, tapi karena semisal ada mendekati kejuaraan, kita tambah dengan latihan fisik sama training center Mas. Latihan fisik training center. Iya, latihan fisik sama training center. Mungkin nanti bisa 5 kali sampai 6 kali seminggu latihan. Wow. Durasi waktunya? Durasi waktu mungkin kalau misal dari sore habis asar gitu Mas, itu nanti sampai maghrib. Dari asar sampai maghrib? Iya, nanti kalau semisal ada tambahan TC, istirahat sebentar Mas, maghrib itu nanti mulai lagi sampai jam 9. Training camp. Training centernya. Training center. Iya. Di mana biasanya? Di kampus 3 Mas. Di kampus 3. Di jalan apa namanya? Dr. Supomo. Warung Boto Berajo kayak gitu itu. Rata-rata mereka semester berapa Mas? Banyak Mas kalau sekarang. Oh ya. Alhamdulillah maba juga banyak yang tertarik ya. Tertarik juga iya. Kayak gitu. Padahal ya fighting ya. Iya. Perempuan maupun laki-laki? Perempuan maupun laki-laki Mas. Oke, Mas, ini nih saya mau tanya. Nah, Mas Reza, kenapa menekuni bela diri? Ini bela diri masuk ya? Iya. Itu taekwondo. Kenapa? Apa alasannya? Dulu sebenarnya. Pengen jadi pendekar ya? Enggak. Oh, enggak. Sebenarnya kalau di taekwondo itu bisa dibilang iseng sih Mas. Oh gitu? Iya, sebenarnya kalau di taekwondo. Hanya iseng-iseng berhadiah? Sebenarnya iseng waktu awalnya itu Mas. Oh gitu? Soalnya kan ya emang kebetulan saya dari kecil hobi juga bela diri Mas, olahraga. Oh dari kecil? Dari kapan? Kecil. Dari SD kelas 4. SD sudah menekuni bela diri? Iya. Oh langsung taekwondo? Bukan Mas, saya dulu karate. Oh atlet karate juga? Iya dulu. Terus mutasi ke taekwondo. Mutasi ke taekwondo. Ada lain keinginan atau gimana? Sebelum taekwondo kan tadi. Iya, taekwondo sebelumnya kan karate, sempat juga ikut muay thai juga. Elok. Benar-benar menekuni bidang seni bela diri ya. Oke. Ya memang perlu ya Mas ya. Nah, ada dorongan dari keluarga atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri sih Mas. Keinginan sendiri? Iya. Keluarga mendukung? Keluarga juga mendukung kalau semisal saya mengikuti. Tapi kalau untuk turun ke MMA belum diizinkan Mas. Diizinkan. Oke Mas, saya mau nanya nih. Kan pastinya lah ya. Pastinya ada pasang surutnya. Maksudnya pasang surutnya itu semangat. Iya kan, untuk menjaga semangat sendiri untuk selalu stabil ya. Apalagi misalkan taruhlah mau menghadapi kompetisi atau turnamen kayak gitu. Dari Mas Rojak sendiri seperti apa? Untuk menghadapi pasang surutnya itu? Iya.
Kok mindset sendiri sih Mas sebenarnya. Gitu. Dari tujuan awal. Jadi kalau semisal saya udah agak malas-malasan, udah agak capek, kembali keinget ke sama target awal Mas. Oh gitu. Iya. Target awalnya target apa? Yang gitu. Harus dicapai. Itu juga jadi dorongan sih Mas. Sama kadang kita pengen ngebuktiin kalau kita ini gitu. Bisa berprestasi, tapi di bidang yang lain juga Mas. Oke. Mas, terkadang kan pelatih memang disiplin banget, kayak gitu. Coach memang disiplin banget. Yang sekiranya berat banget itu apa, begitu? Berat banget itu di latihan. Di latihan ya Mas ya. Itu yang benar-benar berat, sehari latihan 3 kali Mas. What? Ya. Sehari latihan 3 kali. 3 kali. Itu nanti dari pagi, subuh bangun itu Mas, habis subuhan gitu. Lari fisik, latihan fisik ya. Berapa kilo Mas? Ya di target, nggak ada target berapa kilonya sih Mas, cuma buat menjaga kestabilan fisik ya? Aja Mas. Oh gitu. Terus nanti setelah duhur Ba'da duhur itu nanti juga lari lagi, jogging lagi, fisik lagi Mas. Nanti lanjut sore, bisa sampai malam juga Mas. Wow. Itu setiap hari? Itu kalau semisal ada persiapan pertandingan juga Mas. Oh gitu. Kalau menghadapi kayak gitu. Mas, pernah cedera nggak? Mohon maaf. Alhamdulillah pernah Mas. Oh pernah? Alhamdulillah pernah Mas. Yang namanya atlet juga pasti ya mungkin ya. Kayak gitu. Cedera di apa? Di lutut sini Mas, di kiri. Ini ligamen yang kena. Oh ligamen? Iya, ligamennya. Ya Allah. Pada waktu tampil? Iya, kemarin waktu event yang di tahun 2022 Mas. 2022? Ya, itu kan Taekwondo WAD kan mengikuti 2 event sekaligus dalam 1 bulan Mas. 1 bulan, 2 mengirimkan 2 event. 2 event. Yang pertama itu di Jakarta, itu event Everest Taekwondo Piala Menpora Mas, 2022. Oke. Nah, itu alhamdulillah masih aman Mas di situ sebenarnya. Terus pulang tidak ada 5 hari Mas, itu langsung turun di Wali Kota Jogja. Oke. Turun di Wali Kota Jogja. Nah, waktu kan mungkin kurang istirahat aja sih Mas. Faktor terus waktu di final di Wali Kota itu crash Mas. Ternyata crash itu maksudnya? Tabrakan sama kaki lawan. Oh gitu. Jadi kan kalau di taekwondo itu kan tidak boleh menyerang di bagian perut ke bawah Mas. Perut ke bawah nggak boleh. Kaki gitu? Nggak boleh juga. Oh kaki juga nggak boleh? Nggak boleh ditendang Mas. Oh. Nah itu kemungkinan kayaknya sih ketendang Mas, nggak sengaja dari lawan ketendang di bagian sini, kena Mas ligamen di situ, kayak rasanya itu kayak pintu engsel Mas. Itu lepas 1. Astagfirullahaladzim. Saya kira patah di situ Mas, ternyata ligamennya aja yang sobek. Langsung ditangani kayak gitu. Iya Mas, langsung ditangani, alhamdulillah. Langsung terapi. Dari tim ininya ya, tim medisnya ya. Oh gitu. Ya ampun. Memang apa ya? Resiko atlet ya. Iya. Resiko atlet kayak gitu. Orang tua bagaimana pada waktu itu? Ya itu Mas, agak ibu yang terutama. Ibu ya. Khawatir ya. Itu udahlah berhenti aja, udah berhenti, udah lama juga ikut, buat apa lagi gitu. Ya masih tetap aja pengen ikut lagi Mas. Mas Rajak berapa bersaudara? 3 bersaudara Mas. Anak pertama? Anak ketiga terakhir. Anak terakhir. Iya. Kakaknya atlet juga? Enggak sih Mas. Enggak ya? Cuma yang cowok juga dulu bela diri juga. Tapi enggak sampai turun ke atlet. Oh enggak turun ke atlet kayak gitu. Tapi pada intinya memang dua orang tua mendukung gitu ya. Seneng nggak punya orang tua yang bisa mendukung hobi? Ya seneng Mas. Selalu disupport ya. Oh gitu. Mungkin cuma ada kekhawatiran dikit, tapi ya diyakinin lagi sama orang tua bisa. Alhamdulillah ya gitu. Mas, saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak semua atlet itu ikhlas kayak gitu ya. Namanya ikhlas itu kalau misalkan target ini ya harus tercapai kan kayak gitu. Terkadang kita kasih target tuh itu belum tercapai kayak gitu. Bagaimana Mas Rojak menyikapinya itu?
Ya mungkin sebenarnya juga ada salah satu target saya juga yang tidak bisa ke raih lah mas, bisa dibilang setelah after cedera ini. Tapi juga ya mungkin jalannya emang seperti ini. Mungkin nanti ada apa event-event yang kedepannya lagi yang mungkin bisa di luar ekspektasi lagi. Oh gitu ya. Nah jadi ya apa ya, karena tidak semua itu bisa kita raih, ya kan, walaupun kita sudah apa namanya sudah berusaha, karena ini juga turnamen kompetisi, ada menang ada kalah. Yang penting kita ikuti proses dan ikuti semua apa petunjuk yang dari pelatih, kan begitu ya mas. Mas tadi Mas Rojak kalau latihan porsinya segini dari pagi sampai sore, apalagi menjelang untuk turnamen kayak gitu. Tentunya ada keinginan untuk main dong, kan kayak gitu ya. Main apalagi anak muda ya kan. Saya mau nanya nih, kalau dihubungi pasangan atau pacarnya bagaimana? Latihan bilangnya, tetap latihan. Bagus latihan dulu tetap gitu. Latihan, mas, ya. Tetap latihan. Mengerti nggak pasangannya? Ngerti mas. Kan itu bohong. Waktu apanya mas? Kalau misalkan nih, kalau latihan kayak gitu, nggak bohong sih ya, kan kayak gitu. Cuman pasangannya mengerti nggak gitu? Kadang kan aku latihan terus ya sih, gitu. Alhamdulillah mengerti sih mas. Oh gitu? Iya. Mungkin nanti bilang kan habis latihan bisa gitu. Alhamdulillah ngerti mas, habis latihan capek buat istirahat aja. Masih ada besok-besok lah mas. Bisa bagi waktu lah intinya ya, bisa bagi gitu. Kayak gitu tuh boleh apa namanya komunikasi pegang HP nggak sih mas? Kalau lagi bertanding kayak gitu. Oh kalau masih bertanding boleh mas, tapi kalau misal nih kita berangkat ya mas, sebelum hari H itu kan kita kan di hotel mas. Nah itu ada jam-jamnya tersendiri buat pegang HP. Apalagi kalau malam itu dibatasi paling sampai jam 8 mas. Jam 8 jam saja? 8 malam ya. Habis itu langsung suruh tidur istirahat. Iya. Oh gitu. Selama event kayak itu biasanya berapa hari mas? Berapa hari? Itu berangkat mungkin H-2 mas, H-2 kejuaraan. Karena di H-1 itu ada penimbangan dulu mas, penimbangan badan sama technical meeting terkait kejuaraannya itu. Oh ditimbang juga? Iya. Yang bisa masuk itu berat badan berapa kan? Iya, tergantung ada kelas-kelasnya mas. Kelas apa aja? Kemarin kalau di geologi itu yang paling ringan ada di under 54. Under 54? Iya, itu di bawah kelas 54 kilo. Oh under gitu. 54 sampai over 87. 87, saya masih bisa berarti. Tapi nggak mungkin saya. Itu fact. Oke. Mas, ini kan masa apa namanya ya, masa pendaftaran mahasiswa baru kan? Iya. Pendaftaran mahasiswa baru. Nah, dari UKM sendiri, kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung di UKM Taekwondo sendiri, itu seperti apa? Bisa disampaikan? Bisa langsung DM ke IG Taekwondo UAD mas. Taekwondo UAD. Sebenarnya kalau di UKM Taekwondo itu pembukaan pendaftaran itu tidak harus di penerimaan mahasiswa baru mas. Oh, setiap saat bisa? Setiap saat kita buka mas. Siapa yang mau join latihan, siapa yang mau hobbing, gabung mas, silahkan. Bisa datang langsung ke kampus 3 di lantai 3. Lantai 3 kampus 3. Iya. Kalau misalkan begini mas, saya belum mau bergabung nih, tapi saya ikut latihan boleh nggak gitu? Boleh mas. Boleh ya? Boleh. Oh gitu. Syaratnya rajin sama niat aja mas. Niat. Ya. Komitmen lah itu. Komitmen. Iya, kayak gitu. Nggak setengah-setengah ya. Nggak mendang-mending lah kan. Oke. Mas. Ini sebenarnya apa namanya ya? Banyak sekali yang ingin saya tanyakan ya. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Mungkin apa namanya yang tidak teman-teman tahu juga. Perbedaannya Taekwondo terus Muay Thai sama apa tadi? Kalau nggak salah karate itu di mana letaknya? Bedanya apa? Secara basic sebenarnya sama sih mas. Secara basic ilmu bela diri sama. Iya, mungkin dari fokusnya aja mas. Fokus dari cabang olahraganya itu sendiri. Oh gitu. Kalau semisal di karate itu kan di dalam kejuaraan itu
bisa kita pakai tangan, pakai kaki dan bantingan juga, Mas. Oh, bantingan. Iya, kalau di taekwondo itu kan kaki, Mas, yang digunakan sebenarnya. Tangan itu cuma sebenarnya untuk mengalahkan lawan itu aslinya kaki. Dominan kaki. Iya, taekwondo kan tapi tidak boleh menyerang kaki. Iya, tidak boleh. Oh, gitu. Oke. Jadi body ke atas. Body ke atas, kepala boleh? Boleh, Mas, tendang. Wow. Ini malah bahaya. Nah, itu kebalikannya sama karate, Mas. Kalau karate nggak boleh nendang kepala, Mas. Nggak boleh nendang kepala karate. Body kan boleh? Boleh. Oh, kaki tapi boleh. Boleh. Kaki nggak boleh juga, Mas. Boleh, nggak boleh. Ya. Oh, gitu. Nah, kalau Muay Thai? Kalau Muay Thai ya ibaratnya udah full kontak lah, Mas. Full kontak semua boleh? Iya, ada beberapa aturan yang tidak boleh mungkin di daerah rawan-rawan. Rawan kepala. Ya. Kalau itu memang tidak boleh, ya kan. Pakai helm nggak? Di mana ini, Mas? Di taekwondo. Kalau di taekwondo pakai, Mas. Kalau taekwondo pakai ya? Head protector juga. Oh, ya, gitu ya. Pake. Kalau pengaman sih kayak kalau nggak pakai wah berantem kayak di jalan. Protektor kalau taekwondo itu udah apa ya, Mas? Ibaratnya kita masuk ke Olimpik juga kan, Mas ya. Jadi kayak safety-nya itu lebih ditingkatin lagi. Beda sama taekwondo yang zaman-zaman lalu, Mas. Zaman-zaman lalu itu lebih full kontak lagi sebenarnya, Mas. Oh, gitu ya? Iya. Semua asal ya. Lebih ngeri yang taekwondo yang zaman-zaman dulu sebenarnya, Mas. Oh, gitu. Okay. Mas, selama ini ya di UAD dari pertama semester 1 sudah masuk kan? Di taekwondo? Belum, Mas. Belum? Itu kan saya kan kebetulan mahasiswa angkatan 20 ya, Mas ya. Biar 1 tahun. Itu kan masih pas COVID-nya, Mas. Oh iya ya. Jadi akses ke kampus itu kadang terbatas, Mas. Kita kurang tahu info ini itu. Nah, mulai tahu info-info itu masuk di semester 3, Mas. Semester 3. Iya, semester 3 terus langsung join. Gitu semester 3 ya, sampai sekarang. Mas, tentunya banyak prestasi yang sudah Mas Rojak sendiri raih ya. Boleh diinfokan ke kami apa aja? Itu event pertama itu di Prabu Challenge 5, Mas. Prabu Challenge 5. Prabu Challenge 5, terus kedua. Itu apa? Maksudnya emas, perak, emas. Prabu Challenge 5 emas, Mas. Terus Wali Kota Depok. Wali Kota Depok itu perak, Mas. Perak. Itu. Terus habis Wali Kota Depok lanjut ke itu, Mas. Everest Piala Menpora. Piala Menpora pernah ikut juga. Piala Menpora itu emas juga, Mas. Emas juga. Terus setelah itu Wali Kota Jogja. Wali Kota Jogja yang crash ya, itu. Crash di final itu perak, Mas. Jadi waktu di final sama pelatih suruh nyerah. Jadi gitu. Udah nggak jadi lanjut, nggak apa-apa. Oh, gitu. Jatuh di final tadi. Suruh nyerah aja karena crash itu tadi. Iya, soalnya masih eman-eman kakinya. Betul. Masih panjang lah ya untuk masa depannya kayak gitu. Terakhir itu masih ada lagi. Masih ada ikut kejuaraan lagi? Iya. Wow. Itu kemarin di Danrem. Danrem itu di Tangerang, Banten juga. Itu dari Korem 052 Wijaya Kerama. Sama collab sama Prabu Taekwondo Challenge juga, Mas. Oke. Prabu Tim di situ. Itu perak, Mas. Perak juga. Oke. Terus kemarin yang terakhir Everest yang kedua, Mas. Everest kedua. Piala Menpora kedua. Piala Menpora juga ikut lagi. Desember kemarin itu perak, Mas. Oke. Terus terakhir yang kemarin ini, yang Prabu 7. Wah, luar biasa. Mantap sekali, prestasinya banyak sekali. Ini berterima kasih UAD ini kepada Mas Rojak, salah satu atletnya Universitas Samadangan ini. Lebih-lebih ini Bimawa ya, Mas ya. Saya yang terima kasih sebenarnya, Mas. Kita disupport, Mas. Iya. Masalah support, Mas. Itu tentunya kan banyak sekali prestasi yang diraih jenengan kan. Tentunya tidak lepas dari keluarga juga supportnya ya ibu. Jadi kan apa yang bisa sampaikan kepada orang tua? Ya, untuk Babi, saya kan kalau manggil Bapak Babi. Iya, Babi. Untuk Babi ya saya ucapkan terima kasih selalu disupport di dalam dunia olahraga bela diri. Dan kebetulan Babi juga dulu juga atlet juga. Di dunia bela diri juga. Jadi gitu. paham anaknya lah. Untuk Ibu ya terima kasih selalu support, mendoakan ya. Tidak bisa sampai di titik ini juga nggak mungkin karena tidak didoakan oleh orang tua juga. Betul. Ya,
Ya, doakan semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, tentunya orang tua sangat mendukung, ya, selalu berdoa untuk kebaikan anaknya di saat persiapan maupun bertanding, kayak gitu. Mas, jenengan kalau kemarin itu mengikuti kan juara ini misalkan kayak gitu, sempat telepon orang tua nggak? Telepon, langsung ngabarin orang tua. Langsung ngabarin orang tua. Sebelum tanding, telepon minta doa. Setelah tanding juga langsung ngabarin orang tua. Oh gitu. Alhamdulillah hasilnya ini kayak gitu. Langsung ngabarin orang tua. Apa yang jenengan rasakan bisa mengabari prestasi kepada orang tua? Seneng mas. Seneng banget ya. Seneng, ya. Dan langsung setelah tanding itu ngabarin orang tua karena ibu panikan mas kalau belum dikabarin. Oh iya. Makanya langsung kabarin. Alhamdulillah. Sampai pernah nangis juga ibu mas. Oh ya. Karena belum dikabari. Bukan yang after cedera ini kan itu saya kan masih nekat ikut kejuaraan lagi. Iya. Itu benar-benar khawatir itu mas waktu ikut kejuaraan pertama kali setelah cedera itu. Oh ya. Tapi alhamdulillah prestasi banyak yang sudah ditorehkan untuk Mas Rojak sendiri kan gitu, bisa membanggakan keluarga kayak gitu, lebih-lebih Universitas Rabi Mawa kayak gitu nggih. Nah, harapan ke depan dari Mas Rojak sendiri apa? Ya, sebenarnya habis ini udah mau gantung sabuk sih mas sebenarnya. Gantung sabuk. Iya, buat gitu. Fokus ke kuliah dulu, selesaikan kuliah dulu. Iya. Gitu. Mungkin di akhir masa jabatan mas. Oh gitu. Di akhir masa jabatan saya di ketua setelah kongres mungkin ya udah vakum mas. Oh, saya gitu. Fokus ke kampus lagi. Ke kampus lagi. Selesaikan skripsi mas. Iya, oke. Karena memang tidak mudah untuk membagi waktu kayak gitu ya. Dimana prestasi di organisasi ini dituntut selalu konsisten kan gitu. Apalagi kita tugas utamanya juga belajar untuk keluarga dan orang tua kan begitu mas ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Rojak sudah bersedia berbagi di sini ya, untuk bisa menginspirasi teman-teman semua. Kami doakan Mas Rojak untuk sukses ke depannya kuliah dan karirnya ke depan gitu. Nah, sudah mau lulus ya? Alhamdulillah siap mas. Itu tadi teman-teman perbincangan saya, ngobrol-ngobrol asik ya dengan Mas Rojak, salah satu atletnya UAD, kebetulan juga ketua UKM Taekwondonya UAD Universitas Gadjah Mada gitu. Tentu juga kami ucapkan sangat terima kasih sekali kepada para sponsor yang sudah mensupport untuk acara ini, selalu mengudara memberikan informasi kepada para pemerhati kelas Universitas Gadjah Mada. Kita jumpa lagi OTT pada di hari jam dan tayang yang sama bersama tim kru kerabat kerja yang mau bertugas. Mohon undur dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT.